Happy cuan sobat investor semuanya, baik pada weekend pada minggu ini ya, minggu pertama di bulan Juli, saya akan melakukan prediksi ya. Kali ini yang saya fokus ke Indonesian Stock Market ya, atau IHSG. Kali ini saya akan menggunakan kombinasi dari berbagai charting yang tersedia ya. Yang pertama saya gunakan adalah eh, POS ya, Panin Online Trading Sekuritas, punyanya Panin ya. Di sini saya akan memanfaatkan eh, kombinasi dari dua indikator, yaitu indikator market strength indikator dan eh, volume price chart ya. Jadi ini adalah semacam pengganti dari metode bandarmologi. Jadi dari sini kita bisa tahu area-area demand yang terjadi di mana harga menyentuh area tersebut secara lebih sering. Artinya ketika harga ataupun chart atau candlestick itu menyentuh pada area harga tersebut secara lebih sering, berarti permintaan akan eh, emiten tersebut semakin banyak di harga tersebut, sehingga kita bisa mengikuti langkah yang dilakukan oleh bandar atau market maker untuk membeli ya atau menambah koleksi. Kemudian kita juga bisa menentukan titik di mana kita ambil take profit. Kemudian yang kedua yang saya gunakan adalah AMTA Slingshot System ya. Ini dari Angelo Mitchell ya, dari pakar analisa saham yang sudah cukup terkenal di Indonesia, dan saya akan menggunakan yang versi lama ya, tetapi versi ini masih sangat-sangat akurat sekali ya. Kalau Bapak Angelo Mitchell sendiri dia menggunakan versi yang baru yang sudah bisa di versi Android, tetapi saya menggunakan versi yang lama yang masih di desktop dan harus menggunakan data EOD, tidak online ya, tetapi data EOD yang saya ambil setelah market tutup. Kemudian yang ketiga yang saya kombinasikan adalah dengan menggunakan fitur bandarmologi dari Stockbit ya, dari Stockbit Pro terutama ya. Saya sudah jelaskan itu videonya berdasarkan permintaan dari salah seorang subscriber, dan saya berterima kasih karena viewernya cukup banyak ya dibandingkan video-video saya yang lainnya ya. Jadi maklum, channel saya masih channel kecil ya, tidak seperti channel-channel lain, sehingga view yang saya harapkan itu dari Bapak Ibu sekalian yang subscribe maupun tidak subscribe. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Saya hanya berbagi informasi di sini ya. Nah, ini adalah charting dari POS ya, atau Panin Online Trading Sekuritas. POS Pro versi desktop ya. POS Pro versi 3 edisi desktop. Jadi ini adalah composite indeks harga saham gabungan composite ya. Nah, ini yang saya maksud volume price chart analysis ya. Jadi di sini di yang bagian yang berwarna violet ini yang berada di samping ini mungkin hanya dimiliki oleh kalau yang edisi desktop ya hanya dimiliki oleh Panin ya. Kalau edisi Android itu Mirai juga punya. Nah, ini bisa kita lihat di sini adalah harga permintaan volume perdagangan pada saat harga tersebut. Kita bisa lihat di sini ada beberapa area ya. Ada 3 area di sini untuk indeks harga saham gabungan. Area yang pertama adalah di area 5.757. Itu adalah area pertama, area demand yang pertama. Dan ini beberapa kali disentuh oleh harga ya. Jadi kita lihat pada ini pada bulan Desember 2020 itu tersentuh
dan kemudian harga naik. Kemudian ada area kedua, ini ya, area kedua di area 6 ribuan ya, di area 6 ribuan di sini saya di gambar yang saya gambarkan ini adalah area kedua. Ini adalah area demand yang berikutnya. Jadi ketika menyentuh 5.750, kemudian mantul, maka dia ya area yang dituju adalah area 6 ribuan. Ketika area 6 ribuan ini disentuh, kalau dia berhasil menembus area tersebut, maka dia akan menuju ke area yang berikutnya, yaitu di area 6.300 ya. 6.300 ini dicapai pada Januari sampai dengan tidak lama ya ini ya, sampai dengan bulan Maret. Sampai dengan bulan Maret kemudian indeks harga saham gabungan turun ya, turun kembali menyentuh harga 6 ribuan. Di harga 6 ribuan sempat bertahan lama, kemudian tembus ke bawah lagi, dan ketika dia tembus ke bawah ada area yang menahan lagi di 5.750 dan ternyata tidak bisa menembus ke bawah. Akhirnya dia mantul lagi ke area 6 ribuan ya, kemudian ya dia naik sedikit, kemudian ke area 6 ribuan lagi, naik sedikit 6 ribuan lagi, dan sampai seperti saat ini yang sekarang di 6.040. Jadi pergerakan IHSG bisa ditebak di area ini, area 6 ribuan sampai dengan 6.100-an. Seperti itu. Area yang dituju berikutnya adalah di 6.300. Tetapi karena faktor fundamental yang juga tidak mendukung ya, dengan adanya penerapan PPKM darurat se-Jawa dan Bali selama 2 minggu sampai dengan 20 Juli, IHSG akan bergerak di seputaran harga seperti ini ya, di area 6 ribuan sampai dengan 6.100, kemudian kalau ke bawah ya 5.900-an sampai di situ. Kemudian kalau kita lihat, nah ini adalah yang 4 di bawah ini adalah indikator market strength index atau market strength indicator. Di sini saya menggunakan yang pertama adalah volume. Ya, volume yang patut kita perhatikan, volume itu kalau berada di atas rata-rata seperti ini. Jika berada di atas rata-rata seperti terjadi ini ya, yang saya tunjuk di kursor saya, pada bulan Mei, akhir Mei, kemudian ini volume berada di atas rata-rata dan candlestick naik, maka kalau volume naik kemudian harga naik, ini tanda-tanda harga akan naik dan terbukti naik kan ya. Seperti itu kalau pakai volume. Jadi ini menggunakan 3 ya, mungkin malah 3 ya. Karena saya juga menggunakan berdasarkan volume. Dan ini yang 3 di bawah ini adalah market strength indicator. Dan market strength indikatornya menunjukkan semua mengarah ke bawah ya, hanya Chaikin money flow yang mengarah ke atas tetapi masih di bawah 0. Tuh, seperti itu untuk analisa indeks composite ya, jadi akan bergerak di seputaran itu saja. Kemudian di video yang sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa yang sektor yang menarik pada saat penerapan PPKM darurat adalah sektor konsumsi ya, kemudian sektor kesehatan. Dalam hal ini ada 2 ya, sektor kesehatan, sektor farmasi dan sektor rumah sakit. Ya, jadi itu. Kemudian ada juga sektor lain yang perlu patut kita perhatikan adalah sektor gas ya, gas. Gas ini dalam hal ini adalah yang menghasilkan oksigen ya, yang ada produksinya oksigen itu AGII. Jadi PT AGII ya, Agro Aneka Gas dan Industri, itu juga akan naik ya. Kemudian juga selain kesehatan dan rumah sakit adalah PRDA di sektor diagnostik ya, itu juga naik ya, Prodia itu ya. Yang launching di market adalah Prodia. Kemudian di samping itu juga ada sektor teknologi dan sektor bank digital. Ya, itu yang patut kita bisa mendapatkan cuan sedikit demi sedikit di sektor-sektor yang diuntungkan dalam tanda petik pada saat penerapan PPKM darurat ini ya.
Kemudian saya akan share screen, charting dari Amta Slingshot System ya. Nah, di sini saya akan meninjau saham per saham. Yang pertama sektor consumer, dalam hal ini yang mewakili adalah Indofood dengan kode INDF ya. Bisa kita lihat di situ, ini sudah cukup besar ya. Nah ini, untuk Amta Slingshot System ini ada 3 bagian. 3 bagian, yang pertama adalah indikator market maker ya, di sini adalah yang atas ini adalah indikator market maker. Kemudian yang tengah adalah candlestick ya, candlestick-nya, kemudian di situ ada area resisten dan ada area supportnya. Support dan resistennya dinamis ya. Kemudian di situ juga ada sinyal untuk strong buy, kemudian buy moderate ya, dan ada sinyal untuk sell take profit sedikit dan sell take profit besar ya. Nah, itu. Kemudian yang di bawah itu ada MACD ya, dan di situ ada sentimen dan volume. Jadi di bawah itu ada 3 MACD. Nah, kemudian ini volume yang berwarna grey itu volume, dan sentimen yang di bawah yang berwarna merah atau biru. Merah atau biru itu artinya kalau merah berarti seller mendominasi, kalau biru buyer mendominasi. Volume, kalau volume naik tinggi itu artinya ada volume perdagangan yang naik tinggi. MACD-nya di sini ada 2 garis merah dan biru. Kalau merah memotong ke atas, di bawah biru, jadi di atasnya biru ya, maka akan jadi bullish. Dan juga ini MACD kalau garis yang berwarna hijau itu berada di atas 0 artinya kecenderungannya untuk bullish. Nah, seperti itu cara membacanya ya. Ini adalah yang dibuat oleh Bapak Angelo Mitchell sebagai salah satu pakar bandarmologi yang ada di Indonesia. Nah, kita lihat untuk emiten INDF, bisa kita lihat di sini sinyalnya masih buy ya, sinyalnya masih sinyal buy di sini. Kalau kita lihat di sini buyer menguasai, kemudian emoticonnya juga berwarna hijau, dan ini ya MACD-nya berada di atas 0 yang garis hijau ini, dan potongan merah memotong ke atas di atas MACD yang MA yang di atas MA yang berwarna biru. Kemudian di sini juga beberapa hari yang lalu sudah ada sinyal short ya, ini slingshot ya. Slingshot itu kan ketapel, sistemnya ketapel ya. Bisa kita lihat di sini ada sinyal short. Short itu artinya sinyal untuk pembelian. Nah, short ini perlu diperkuat ya. Jika kita agresif tipenya, maka kita bisa ambil buy di sini. Tetapi jika kita moderate, maka kita tunggu setelah ada patahan garis biru ini. Jika garis biru sudah patah, kita bisa buy di sini. Nah, di sini yang candlestick ini, dan terbukti kan ini naik ya. Atau kita beli di sini pun juga naik. Nah, itu terbukti. Tapi untuk lebih meyakinkan kita beli di sini, setelah kemudian ada tanda dot warna blue, nah dia naik ya. Dan di sini ada sinyal take profit di sini ya. Take profit saja. Lalu beli lagi kalau ada blue lagi. Nah, seperti itu. Dan market maker-nya bisa kita lihat ya, selama ini candlestick-nya belum tembus ke bawah menyentuh harga support ini ya, support dynamic support yang berwarna biru ini, maka masih aman. Kita beli terus bisa gitu. Dan kalau kita lihat ini yang ke atas adalah market maker. Nah, ini adalah bandarmologinya. Jadi kalau ada garis warna hijau itu tembus ke atas, artinya dia lagi bandar lagi melakukan akumulasi. Jadi kita bisa ngikut ya. Jadi untuk INDF seperti itu. Nah, sekarang coba kita kombinasi lagi dengan Stockbit Pro yang saya punya ya, Stockbit Pro ini.
yang kita lihatkan adalah indikator bandarmologinya. Ini NDF, charting yang sama. Kalau kita lihat di sini Stockbit Pro saya sudah saya lengkapi dengan indikator bandar movement overlay. Dan kalau kita lihat overlay dari bandar movement-nya adalah mengarah ke bawah, sedikit koreksi di sini. Jadi di hari kemarin itu ada sedikit distribusi, tapi distribusinya tidak banyak ya. Jadi untuk menurunkan harga supaya harganya turun sedikit untuk mendapatkan harga murah. Lalu kalau kita lihat untuk bandar value-nya juga naik ya, arahnya ke atas. Kemudian kalau kita lihat bandar volumenya memang merah tapi tipis sekali. Dan foreign flow-nya juga masuk ya. Nah, ini ada dilengkapi dengan foreign flow-nya juga masuk. Dan kita kalau kita cek bandar siapa saja yang melakukan distribusi, bisa kita lihat di sini kesimpulannya kemarin memang small distribusi. Ya. Ini kode bandarnya, ZB, GW, dan SH. Lalu yang sell adalah CC, LG, dan SQ. Nah, biasanya saya cek ini sampai dengan 1 bulan ke belakang. Ini 1 hari ya, kita mundurkan ke 1 minggu. Kita search, nah masih akumulasi ya, kesimpulannya peak akumulasi, kemudian kita mundurkan 1 minggu lagi ke 2 minggu ke belakang berarti. Kemudian kita klik search, nah juga akumulasi ya. Dan kita klik lagi ke 3 minggu ke belakang, search, netral, 3 minggu ke belakang netral, dan 4 minggu atau 1 bulan, search, netral. Jadi masih dominan akumulasinya. Sehingga untuk INDF bisa kita collect untuk buy ya, karena bandar masih ada di dalam. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke emiten yang berikutnya. Saya balik lagi ke charting AMTA. Kita lihat di sini emiten yang berikutnya ini adalah sektor teknologi, MLPL ya, multipolar. Nah, kita lihat multipolar kenaikannya sudah terlampau tinggi ini ya. Jadi ini bisa kita lihat di sini shortnya juga nggak ada, naik cukup tinggi karena memang ini ada termasuk jenis saham gorengan ya seperti ini. Jadi dia naik tinggi, kemudian di sini sinyalnya hanya berupa dot biru tapi shortnya nggak ada. Nah, ini saham-saham gorengan seperti ini, dan ini sudah menunjukkan market maker yang di atas itu menunjukkan ada warna merah, artinya sudah mulai take profit ya para bandar yang menggoreng saham MLPL ini. Jadi ekstra hati-hati, saya tidak menyarankan. Ini buyer menguasai masih. Ya kita tunggu, kalau mau masuk ya kita tunggu koreksi agak dalam baru kita masuk lagi. Seperti itu untuk MLPL ya. Saya tidak cek bandarmologinya kalau saham yang seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah Link. Link bisa kita lihat ini juga saham sektor teknologi. Dia penyedia data ya, data internet untuk Link ini. Dan ada isu akuisisi ya, mau diakuisisi oleh grupnya Haritanu. Nah, ini bisa kita lihat di sini, kalau ini ada merah seperti berarti distribusi. Dan sebenarnya ada purple arrow di sini. Kemudian kita lihat di sini seller masih mendominasi. Dan ini juga MACD-nya juga dead cross ya. MACD-nya dead cross dan garis biru, garis hijaunya ini berada di bawah. Ini juga kalau mau buy ya buy sedikit saja, jangan banyak-banyak. Karena kemungkinan dia akan turun lagi. Coba kita cek untuk Link ya, untuk charting Stockbit Pro-nya. Balik ke, coba kita cari Link. Apakah benar versi dari AMTA dan versi dari bandarnya sendiri. Ini untuk Link ya. Kalau untuk Link bisa kita lihat ini bandar movement overlay-nya itu menurun, memang menurun, artinya berarti ada distribusi. Bandar value-nya juga naik tapi sedikit menurun, distribusi kecil ini berarti kesimpulannya.
Ini juga bandar volumenya merah dan orange flow keluar juga ini turun mengarah ke bawah. Kalau kita cek hariannya netral kemarin, hari Jumat kemarin netral. Coba kalau kita turunkan 1 minggu ke belakang, normal akumulasi, kita turunkan lagi 2 minggu ke belakang, small akumulasi, ya. Jadi sebenarnya masih dominan akumulasi nih. Turunkan lagi 3 minggu ke belakang, normal akumulasi, turunkan lagi ke 1 bulan ke belakang, masih dominan akumulasi sehingga bisa di buy sebagian. Jadi sinkron ya. Jadi tadi untuk yang amtanya tadi ada purple arrow mengarah ke atas. Jadi bisa di buy sedikit, tidak terlalu banyak. Oke, saya balik lagi ke amtanya. Saya balik lagi ke AMTA, jadi cocok ya linknya ya. Kemudian untuk SCMA ini juga sektor digital, media digital ya, juga yang membawahi Surya Citra televisi. Nah ini bisa kita lihat setelah naik tinggi ada sinyal purple arrow. Nah ini kalau purple arrow kemudian ada patahan warna biru, maka kita bisa buy, ikutin buy. Dan ini bisa kita lihat ternyata di sini ada koreksi ya, ada dot, ada koreksi. Jadi bukan sinyal sell tapi ini dot koreksi, artinya ada distribusi kecil yang dilakukan oleh bandar. Dan kalau kita lihat ini netral, kemudian ini abu-abu dan garis-garis hijaunya ini berada di atas. Dan bisa kita lihat di sini juga market makernya setelah melakukan akumulasi dia antara akumulasi dan distribusinya hampir sama ini ya. Itu untuk SMA. Jadi kalau yang seperti ini tidak perlu kita cek ya bandarmologinya sudah jelas di sini ada distribusi kecil dan kenaikannya tidak terlalu tinggi. Jadi koreksinya juga belum terlalu dalam. Jadi jangan masuk karena belum ada sinyal. Dan lanjut lagi ke Pakuwon Jati. Nah ini Pakuwon Jati ini salah satu sektor yang terdampak karena Pakuwon Jati ini punya banyak mall ya, punya banyak mall yang di Surabaya terutama, Surabaya dan sekitarnya itu banyak mall yang dimiliki oleh Pakuwon Jati. Salah satunya adalah Tunjungan Plaza. Ya, coba kalau kita lihat sektor yang paling terdampak ya, karena mall ditutup ya. Nah ini bisa kita lihat, nah dia merah, dia menjadi bearish ya. Bisa kita lihat di sini, emotikonnya berwarna merah, lalu seller menguasai, kemudian ini yang hijau ini sudah tipis mau menuju ke batas 0. Walaupun sebenarnya di sini pada akhir Juni itu ada golden cross ya. Tetapi dan ada short ditunjang oleh short tapi karena ada pengumuman mendadak dari pemerintah tidak jadi naik ini untuk pewonnya. Pewonnya merah semua ya, candlesticknya merah padahal ini ditunjang juga dengan blue dot tapi akhirnya candlesticknya berwarna merah. Candlesticknya berwarna merah ya. Dan kalau kita lihat di sini ada distribusi yang dilakukan oleh market maker. Yang seperti ini juga tidak perlu kita cek di Stockbit Pro ya. Jadi sudah jelas di bearish ya. Dan belum ada sinyal untuk beli lagi. Lalu RALS ini juga sektor yang terdampak ya. RALS ini adalah Ramayana Lestari. Yang seperti kita ketahui Ramayana itu juga adanya di mall. Kalau mall tutup dia akan ikutan tutup. Nah bisa kita lihat bearish juga. Nah ini ya bearish, kemarin tidak ada pergerakan harga. Kemudian di sini seller menguasai, emotikonnya berwarna merah dan ini menipis ya. Menipis mau ke batas 0 dan kalau kita lihat ada distribusi yang dilakukan oleh market maker. Dan bisa kita lihat tidak ada pergerakan dan sinyalnya juga awalnya short ya, short di akhir Mei, terus diikuti blue dot, terus ada take profit sedikit,
ada blue dot lagi, tetapi akhirnya berhenti karena adanya PPKM daruratnya. Seperti itu yang kalau sektor yang terdampak. Ini juga tidak perlu kita cek di stok Bitpro-nya ya, karena sudah jelas. Kemudian AMRT ini juga sektor yang terdampak. AMRT ini ada Alfamart. Nah, Alfamart ternyata masih bullish ya. Ini emotikonnya warnanya hijau, terus buyer masih menguasai, tetapi ini kita lihat garis hijaunya mulai menipis sama dengan nol. Dan terjadi kenaikan kemarin sedikit ya, tipis sekali dan belum ada sinyal. Kemudian kalau kita lihat memang ada akumulasi untuk menarik harga lebih jauh lagi, tapi kayaknya kekuatan nariknya juga tidak terlalu kuat karena AMRT termasuk sektor yang terdampak selain Indomaret. Kalau Indomaret belum melantai di bursa, Alfamaret sudah. Kemudian ini sektor terdampak juga MAPI ya. MAPI ini adalah pemilik merek Starbucks ya. Ini juga adanya di mall. Yang kita lihat dia masih hijau juga, masih belum terlalu terdampak ya untuk MAPI karena mungkin masih banyak orang yang hobinya ngopi ya, tapi ngopinya online karena tidak boleh nongkrong. Nah, itu kita lihat di sini buyer menguasai. Terus di sini ada golden cross ya sebenarnya, tetapi ada short juga, tetapi lalu candlestick-nya menghitam, artinya candlestick turun ini di awal Juli karena kena dampak ya, walaupun di sini ada akumulasi yang dilakukan oleh bandar. Jadi untuk MAPI juga belum terlalu jauh koreksinya, jadi wait and see bagi yang belum masuk. Bagi yang sudah masuk, buruan di take profit ya. Kemudian BJTM ini adalah salah satu bank non konvensional yang sangat bagus ya. Salah satu bank pembangunan daerah terbaik ya, selain Bank Jabar. Nah, bisa kita lihat sinyal shortnya banyak kali ya, banyak sekali ini short. Nah, kemudian juga masih bullish, shortnya sampai 4 kali, ada blue dot ya. Tapi belum ada patahan ini. Dan sudah berada di area psikologisnya 700-an. Bank Jatim menarik karena dividennya tinggi ya. Dan ini ada akumulasi yang dilakukan oleh bandar pada beberapa hari yang lalu. Nah, kalau di bawah 700 ini akan sangat menarik sekali untuk Bank Jatim. Ini juga tidak perlu kita cek ya karena sudah jelas ini shortnya banyak ya. Kemudian untuk Argo ini adalah bank digitalnya BRI. Bisa kita lihat masih lah kalau bank digital seperti ini dia bullish ya. Nah ini masih hijau, buyer masih menguasai, tapi tipis, mulai menipis, kekuatan buyernya mulai tipis. Dan ini ada purple arrow, kemudian ada sinyal koreksi sedikit di sini. Dan bisa kita lihat market makernya juga antara distribusi dan akumulasi hampir sama. Coba kita cek ya untuk Argo di uh, Stockbit Pro. Kita cek di Stockbit Pro ya, apakah ada akumulasi atau tidak. Argo ya, bank digital miliknya BRI. Hmm, itu Bro ya, Bro. Kita lihat ya, Bro. Kalau Agro itu aksi ya sudah tidak, nah ini Agro ya, Agro. Kita lihat di sini memang ada koreksi ya di hari kemarin, di penutupan Jumat kemarin. Dan kita lihat juga ini volume bandar distribusi ya, bandar volume merah ke bawah. Lalu foreign flow juga mengarah ke bawah ya. Dan overlay bandar movementnya juga ke bawah. Tapi kalau kita lihat hari kemarin itu justru ada akumulasi ya, ada peak akumulasi. Nah ini berarti hati-hati penurunan harganya untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Bandar masih ada di dalam. Ini juga satu minggu juga peak akumulasi. Kemudian kalau kita turunkan lagi ke bulannya terlalu kenceng ya. Coba
Ini. Nah, untuk 1 minggu ke belakang ternyata itu tadi keliru saya. Jadi untuk hari kemarin, untuk yang tanggal 9 ya, coba kita lihat tanggal 9 itu ada big distribusi, kemudian untuk tanggal 2-nya netral ya, kemudian untuk bulan Juni 3 minggu ke belakang peak akumulasi, kemudian untuk 18 Juni sampai dengan 1 bulan ke belakang itu masih peak akumulasi. Jadi masih akumulasi kesimpulannya ya. Kemarin ada distribusi di hari Jumat kemarin untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Jadi masih aman untuk di hold bagi yang sudah masuk ya. Kemudian kita lihat ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke BJTM tadi sudah ya. Kemudian sekarang yang sektor sawit itu juga sama, lagi turun ya, itu di situ turun sekali. Nah, bisa kita lihat di sini masih dalam bearish ya untuk SSMS, tidak perlu kita lihat ini ada sinyal short sebenarnya, cuman sektor sawit ini ada Indonesia sebenarnya hanya surplus di Swiss saja ya, karena Eropa melakukan dumping ya, artinya menolak sawit dari Indonesia sebagai akibat Indonesia membalas dengan tidak mengekspor nikel lagi ke Eropa, yaitu perang dagang ya itu ya. Nah, kemudian lanjut ke emiten berikutnya. Ini bank digital ya, BBYP. Nah, ini naik tinggi dan kenaikannya sudah berturut-turut. Volume juga naik tinggi, bullish. Dan ini akumulasi. Tetapi kalau kita masuk sekarang riskan ya untuk BBYP. Ini bank digitalnya yang calon diakuisisi oleh Shopee. Kemudian Unicam ini juga kita lihat, Unicam ini juga lagi koreksi ya. Dan sekarang kemarin naik lagi. Ada sinyal dot blue. Kemudian kalau kita lihat ini adalah saham di sektor popok ya. Dan popok. Anak, bayi, dewasa, dan wanita. Orang tua ya. Nah itu. Bisa kita lihat di sini ada akumulasi sedikit yang dilakukan. Jadi idealnya memang di 1.500-an ya, tetapi sebelum 1.500 dia sudah naik lagi ini. Unicam ini fundamentalnya bagus banget. Karena dia satu-satunya penguasa pasar. Lalu PTBA sektor coal ya atau batu bara ini ada sinyal short. Sudah ada sinyal short ya. Jadi bisa dikolek mulai di harga sejak ada sinyal short, tapi belum ada patahan resisten yang warna biru ini. Jadi masih wait and see. Dan kalau kita lihat di sini memang ada sedikit akumulasi yang dilakukan oleh bandara. Kemudian ini sektor rumah sakit Mika sudah naik ya, sudah naik 2.700, sudah ada sinyal dot, sudah ada patahan, sinyal shortnya terlalu jauh dan ini naik tinggi kemarin ya. Naik tinggi setelah ada patahan ini ya. Kemudian koreksi. Ini adalah rumah sakit swasta grup mitra keluarga. Rumah sakit internasional ini. Kemudian Itama Ranoraya ini adalah farmasi dan lagi koreksi. Ya, ini sinyalnya netral, ada short tapi koreksi ya. Setelah itu koreksi. Sehingga kalau mau masuk, tunggu koreksinya selesai baru masuk. Lalu ADMF ini adalah Adira. Ini adalah sektor yang terdampak juga dengan adanya PPKM darurat ya, maka orang akan menghindari untuk berhutang sehingga sektor yang fasilitas kredit menjadi berkurang ya dan tertekan. Nah ini bisa kita lihat ini ada sinyal untuk sell ya, ada sinyal untuk sell dan candlesticknya berwarna oranye ya, jadi penurunan yang sangat jenuh sekali ini. Dan dia sudah berada di bawah 8.000 ya, 7.750 ya di ADMF terdampak sekali. Kemudian MCAS ini sektor teknologi digital, pembayaran digital ini
Ini juga lagi koreksi dan belum ada sinyal untuk buy kembali ya karena distribusi yang dilakukan oleh bandar. Lalu MTDL ini Metro Data ini juga sektor teknologi sudah naik tinggi dan dia saatnya koreksi. Koreksi tunggu di area sini ya. Di area 2000-an itu baru kita bisa buy. Tapi kalau sekarang jangan dulu karena koreksinya masih bisa terjadi lagi. Nah, oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di beberapa emiten sektor IHSG. Langsung saya kombinasikan 3 chart dan beberapa metode saya gunakan ya. Semoga bermanfaat info yang saya berikan ini. Jangan lupa subscribe ya dan share kalau memang bermanfaat buat teman-teman Anda sehingga kita bisa berbagi info untuk menghasilkan cuan di market pada saat kondisi perekonomian yang sangat menyulitkan bagi masyarakat kelas menengah dan bawah bahkan kelas atas ya dengan kondisi yang tidak segera usai ini. Terima kasih Happy Cuan, salam sehat. Semoga info yang saya berikan bisa membantu Anda mengais cuan sedikit demi sedikit di kondisi perekonomian yang sulit ini. Terima kasih, salam sehat.